Sebelum saya belum lihat ada orang layak menerima anugerah pasti itu. Dia katakan, Tony, you the first one. Tapi kamu reject juga, kamu tolak juga. Tapi orang putih itu, dia gentleman gitu. Saya bilang, terima kasih banyak, minta maaf. Kali ini saya tidak dapat terima. Sebab Tuhan sudah berbicara kan. Anak domba itu ada. Saudara tahu apa yang berlaku ujung tahun? Ujung tahun 95, saya dipilih sebagai bendahara agung. Kalau saya sudah kembali di New Zealand, tidak, saya akan dipilih sebagai bendahara agung. Saudara, bukan saya suka sampai di pusat, jangan salah paham. Malah saya tidak tahu pun keadaan keuangan SIB Sabah waktu itu. Kalau saya tahu, saya menolak pencalonan bendahara. Haleluya. Uang yang diberikan kepada saya waktu itu, baru saya masuk di pusat. Setiap bulan perbelanjaan 50.000. Uang yang tinggal, baki, uang semua ditabung SIB 18.000. Bagaimana bayar? 3 sekolah teologi kita di Muayan, di Melanggar dan di Namaus, 16 pensyarat. Mau dekat 35 orang penginjil, mungkin staf di pusat 10 orang. Setiap bulan perbelanjaan pusat waktu saya di situ 50.000. Wah, jadi saya bergesa-gesa, saya pindah angkat bag saya dulu. Mana ada harta kan? Satu van, beberapa kotak saja. Saya sama anak waktu itu baru 4 tahun. Sebelum saya ambil alih itu tugas 2 minggu pun saya sudah sampai di pusat. Saya tidak pandai malu begitu. Nah, sebab saya diberitahu kedudukan keuangan SIB begitu genting. Jadi 2 minggu sebelum 1 hari bulan 1 pertengahan bulan Desember, kami sudah menginap di bilik di bawah di Wisma SIB. Untuk 6 bulan, saya, istri dan anak berkongsi satu katil, tingkat pun tidak ada. Itu kipas, kadang-kadang saya jatuh dari katil sama anak saya, tolak saya. Dengar ini baik-baik saudara. Saya masuk pusat 2 minggu lebih awal karena saya mau mulai bertugas. Saya tengok, periksa dokumen, bagaimana keadaan kedudukan keuangan, dan saya bekerja siang malam. Saudara, yang saya mau saksikan, sebab ini ada sedikit soal pengurusan keuangan. Yang dijanjikan oleh kawasan dahulu kala zaman saya itu adalah tanggungan. Sekarang mungkin bendahari aku pun pernah baru juga melawat di sini. Sekarang sistem kita adalah persepuluhan. Setiap persepuluhan sidang itu, semua pendapatan sidang kalau ada persepuluhan kita antar ke pusat. Dulu setiap kawasan diberi tanggungan waktu persidangan. Yang paling lah 10.000 yang masuk. 34 kawasan. Perbelanjaan 50.000. Dari mana dapat 40.000? Saya tidak tahu. Saya berlutut saja macam pastor bini berdoa. Kadang-kadang seminggu sebelum mau bayar itu elam, semua pekerja di bawah pusat. Setiap hari saya berkumpul dalam doa di bilik bendahara aku. Saya tahu hanya Tuhan yang memberkati jemaat. Dan saya dapat bersaksi, saudara. 3 tahun saya melayani, saudara. Hanya 2 kali tidak cukup uang. 2 kali saya hubungi bank, kasih kurang itu gaji semua dari presiden, tolak semua 20%. Tapi bulan berikutnya Tuhan memberkati, jadi tambah lebih banyak. Tidak ada potongan allowance. Saya dapat bermegah dalam Tuhan. Saya tidak mau ada orang rasa, ya waktu Pastor Tony bendahari 50% itu gaji kena potong. Nah, itu ada kesaksian yang baik dari saudara. Di antaranya, saudara, kalau soal mengikuti anak domba, di mana saja dia pergi. Saudara, saya mau terus baca dulu ayat ini. Nanti kalau Tuhan izin saya akan lebih banyak bersaksi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban suluh bagi Allah. Dan bagi anak domba itu, Allah itu merujuk Bapa, Theos, God, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Yang pertama, mereka penyembah-penyembah, pemain kecapi. Yang kedua, mereka memelihara
kekudusan mereka. Mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Yang ketiga, mereka mengikuti anak domba di mana saja dia pergi. Yang keempat, mulut mereka tidak terdapat dusta. Dan akhir kata adalah orang yang menggenapi 4 persyaratan ini adalah mereka tidak bercela. Wah, bukan senang hidup sebagai orang yang tidak bercela pada akhir zaman, kan? Dengar baik-baik. Waktu saya jadi lawyer, saya mendorong kalau kamu ada bakat, tapi hati-hati. Sebab kerja peguam ini cukup mencabar. Senang juga jatuh dalam pencobaan. Saya 2 tahun saja kerja dengan orang lain. Tahun ketiga saya buka syarikat saya sendiri. Saya mungkin di antara peguam yang paling muda buka syarikat sendiri. 24 tahun saya sudah buka syarikat peguam. Kenapa? Bukan saya mau jadi hero atau hebat, tidak, saudara. Sebab kalau kerja untuk orang lain, case apa saja kau tunduk dengan bos bahkan majikan. Kalau case cerai, 2 kali saya kendali case cerai, saya tolak. Sebab yang guaman yang saya kerja itu mereka membela orang yang tidak bersalah. Bukan, salah. Mereka maksudnya mewakili orang yang bersalah. Kalau tidak bersalah itu oke. Di New Zealand sama juga, saya kerja tidak sampai 1 tahun di New Zealand. Yang buat saya berhenti kerja di New Zealand adalah case cerai. Pejabat guaman di mana saya kerja suruh saya kendali 1 case mewakili si istri. Tapi istri dia ada niat yang buruk. Suami dia orang baik, tidak ada perempuan, dia mau merampas harta suami. Saya peguam dia, kan bagaimana? Adakah saya gunakan karunia saya untuk kasih hantam itu suami supaya mahkamah meluluskan perceraian dan dia dapat diambil banyak harta dari suami? Saudara paham maksud saya? Karena saya terpaksa tunduk, jadi saya resign. Saya sebagai Kristen, saya tidak boleh berdusta. Saya tidak boleh membohongi mahkamah. Saya mau wakili. Kalau case itu baik, bagus, baru saya terima. Dan saya boleh bersaksi, saudara. Kerja lawyer ini, saya takut nanti kamu semua tidak mau jadi lawyer. Jangan kamu pikir banyak kebaikan. Ada 1 case yang saya mau kongsikan. Saya membela seorang warga asing. Case bunuh polis di Kiningau, ini awal 90-an lagi. Ada checkpoint, jadi ada 4 ini orang jahat lagi. Mereka tembak-menembak dengan polis, ada polis kena tembak sampai mati. Pelanggan saya juga ditangkap orang kelima, tapi dia bukan terlibat dalam pembunuhan. Itu adalah case mereka salah tangkap orang. Itulah kerja peguam itu baik. Kalau salah tangkap orang, polis itu berkuasa. Kalau mereka beritahu di hadapan hakim biasanya percaya itu polis. Dan saya membela orang itu, saya yakin dia tidak bersalah. Syukur juga, akhirnya beberapa tahun dia di penjara di Kepayan. Saya lawan dia beberapa kali, minta keterangan untuk membela dia di mahkamah. Akhirnya dia dibebaskan. Ya, 4 orang itu mungkin dijatuhkan hukuman mati sebab mereka betul-betul membunuh itu pegawai polis. Saudara, apa yang saya memberi saya sukacita? Mahkamah membayar saya kerja saya mungkin 2-3 tahun. Mahkamah yang bayar sebab warga asing itu tidak ada duit. Mereka bayar saya 2.000 lebih, tapi itu sangat sedikit lah. Nah, kalau case biasa mungkin 20.000 sebab 2 tahun lebih saya kendali itu case. Cuma yang saya paling senang hati waktu saya mewakili dia mendekat 2 tahun. Hampir setiap bulan ada orang naik pejabat saya, saudaranya, dia suruh saudaranya. Jadi ini mungkin warga Filipina. Kadang-kadang dia bawa ikan, dia bawa langsat. Kalau ikan saya bilang, ibu bawa itu. Dan saya cakap begitu. Saya tidak mau singgungkan hati saudaranya, saya ambil juga itu. Terus saya suruh saya punya orang kerja, nanti kamu taruh jauh sedikit, nanti bawa. Bila dia sudah jalan, tapi saya sangat merasa sukacita sebab mereka keluarga yang ditangkap di penjara itu salah orang, mereka pandai menghargai hikmat seorang peguam. Saudara, mulut mereka itu tidak terdapat dusta. Dunia sekarang suka membohongi.
Mungkin manusia lama kita, tabiat lama kita pun suka membohong. Hati-hati saudara. Kadang-kadang bahasa Inggris mengatakan itu dusta putih, white lie. Maksudnya begini, kalau pastor tanya saya, pastor kamu sudah makan? Saya belum makan apa-apa, saya bilang ya sudah makan. Itu bohong, itu sebab segan bahkan. Nanti kamu bilang, belum makan, saya mau minta, dilayani kan? Jangan kamu, kita sesama Kristen, kalau ditanya secara terus terang, jangan kamu coba mengelak, jangan mengatakan sesuatu yang bukan kebenaran. Katakan itu dengan baik. Ya, saya belum makan. Kalau pastor tidak bagi kamu makan, janganlah kamu kecewa. Kalau orang tahu kamu belum makan, kamu belum pasti kena layan kan. Kita ini sesama orang percaya, kita harus pandai jaga hati sesama kita sendiri. Saudara, mulut mereka itu tidak terdapat dusta, mengatakan yang benar, yang setia. Apa yang kita janji, saudara, kita tunaikan. Dalam satu mazmur mengatakan, walaupun kita mengalami kerugian, kita tepatilah janji itu. Jangan kita anggap, kadang-kadang kita beri rugi, macam kita menyesal sudah mengatakan sesuatu. Tapi tunaikanlah janji. Kadang-kadang kita keluarkan uang yang banyak sedikit karena kita sudah berjanji. Saudara, 4 sifat orang percaya ini termaktub dalam kitab Wahyu sebagai umat Tuhan yang bersama Yesus. Waktu dia kembali ke dunia ini, inilah 4 sifat yang Tuhan tuntut di kalangan umatnya, supaya hidup mereka kudus, tidak bercela, supaya mereka layak masuk dalam perkawinan anak domba. Saudara, bahagian kedua dan terakhir dari perkongsian firman Tuhan pagi hari ini, karena pas kesini kamu juga ada tanya dengan saya. Mungkin ada di antara kamu heran atau tidak mengerti. Sampai hari ini kadang-kadang kawan saya sendiri pun, ada yang sudah berpuluh tahun pun, kadang-kadang mereka terjumpa saya di kedai. Nah, baru-baru ini seorang pensyarah teologi, dia sudah senior sudah itu, tapi sekarang dia kerja di gereja Anglican. Dahulu dia kerja lain, dia bersama ketua Anglican, penasihat. Dia ada PhD, doktor, 17 tahun dia mengajar salah satu seminar. Itu kawan baik saya, dia datang, jadi beberapa bulan yang lalu, jadi saya melawat dia di itu Wisma Anglican. Kami makan bersama-sama. Walaupun sudah macam bersahabat 20 lebih tahun, dia sangat terkejut bila saya beritahu dia, nama dia Kayo. Saya rasa tidak salah juga saya bersaksi di sini. Dia terkejut karena saya beritahu dia, saya pernah gembalakan 3 gereja sidang Hindu Borneo yang bukan bangsa Cina atau English. Kebanyakan kawan-kawan saya sampai hari ini menyangka, oh kamu pastor kebaktian English, kamu pastor bagian Cina, sedangkan bahasa Cina pun saya tidak tahu. Mereka hanya pikir saya tahu Chinese. Saudara, apa maksud saya? Hari pertama saya kembali di Sabah setelah melawat beberapa gereja sidang Hindu adalah gereja pertama saya isi program jadi anggota tahun 89 di SMI. Kemudian saya jadi pastor mereka. Itu satu keajaiban, saudara, yang saya mau kongsikan dengan saudara. Bagaimana tahu di antara kita ada panggilan masuk pelayanan masuk. Kalau melayani Tuhan itu pekerjaan yang paling mulia. Melangkahlah dengan iman. Jangan khawatir, jangan takut. Sudah 30 tahun, genap 1 bulan Desember tahun ini, genap sudah 30 tahun saya melayani Tuhan bermas. Kadang-kadang bukan juga saya mau memuji diri saya. Maksudnya orang sangka saya baru 50 tahun.